wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi Bapak pagi, Guru. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, Pak. Biasa, luar biasa. luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Baik, yes. Bapak akan mencek kehadirannya masing-masing ya. Coba perhatikan di samping kalian, apakah masih ada yang belum hadir? Udah hadir semua Pak. Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa. Dan untuk ketua kelas, anak kami, Hapri Lubis, silahkan pimpin nak doanya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya Nabiyya wa rasulah ilma warzuqni Amin. Terima kasih anak. Kenapa kita selalu berdoa sebelum belajar? Ada yang tahu? agar mendapat keberkahan. Ya, silakan nak. agar mendapat ilmu yang berkah Pak. Ya, bagus. Anak Bapak ini jawabanmu tepat sekali. Ada lagi yang lain? Agar dipermudah dalam pelajarannya Bapak. Ya, bagus. Anak kami Nur Ainun. Jawabanmu juga bagus sekali. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagunya dari Sabang sampai Merauke. Ayo sama-sama semua nak. Dari Sabang sampai Merauke jajar Pulang Kampung menyambung jadi jadi satu satu Indonesia. Indonesia tanah Air aku berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut, ada beberapa motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua. Pertama, jangan pernah putus asa dalam menggapai cita-cita. Apalagi itu waktu belajar. Jarib walahid takun arifan. Maka cobalah, maka engkau akan tahu. Never give up, you can do it. Jangan menyerah, kamu pasti bisa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian pelajaran minggu yang lewat? Ingat Pak. Apa itu? Tentang apa Pak? Oh, membaca Al-Quran surah Al-Hujurat Pak. Ya, bagus. Anak kami dari Sekia masih ingat pelajaran yang lalu. Ya, untuk pelajaran kita hari ini adalah menjelaskan isi pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan dan memaparkan isi pesan pokok Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Pernahkah kalian bergotong royong dengan orang yang berbeda agama? Pernah Pak, saya pernah Pak. Pernah. Seperti apa contohnya? Membersihkan lingkungan Pak. Ya, bagus. Ada lagi. Bergotong royong dengan tugas masing-masing meskipun kita berbeda Agama. Selanjutnya, mari kita mendengarkan Quran Surah Al-Hujurat dan ini akan Bapak tayangkan dalam video.
Tunggu sebentar ya, Nak. Iya, Pak. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Baik, siapa yang bisa membaca terjemahannya? Saya, Pak. Artinya, Pak, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ya, bagus. Terima kasih ya, Nak. Ya, Jadi, Pak. yang dikatakan Allah dalam surah ini, apakah ada yang bisa memberi tanggapan? Saya, Pak. Ya, silahkan, Nak. Di dalam surah Al-Hujurat ini, Pak, disuruh kita untuk saling mengenal. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Kita diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silahkan, Nak. Allah menciptakan manusia dari berbagai suku, agama, dan budaya. Ya, bagus. Artinya semua anak-anak Bapak di kelas 4 ini sudah tahu ataupun sudah paham tentang surah Al-Hujurat ayat 13 ini ya. Dan di sini akan Bapak perjelas bahwa dikatakan Allah dalam surah ini yaitu Allah menegaskan semua manusia keturunannya itu dari Adam dan Hawa. Ya, bagus. Dan surah ini mengatakan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan ataupun garis kebangsaan, melainkan karena ketakwaannya. Kemudian Allah juga menurunkan surah ini untuk mengingatkan manusia agar tidak menghina atau menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Artinya sesama manusia itu tidak boleh saling menghina. Itulah sebagai ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku sekalian, apakah ada yang tahu apa itu pengertian keberagaman? Ya, keberagaman adalah adanya perbedaan dalam satu masyarakat yang terkait dengan beberapa poin termasuk ras, suku, agama, bahasa maupun budaya. Keberagaman khususnya di Indonesia merupakan cerminan dari kekayaan warisan sosial dan budaya satu bangsa. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, mengapa sikap toleransi penting dalam keberagaman? Saya, Pak. Ya, silahkan, Nak. Agar saling menghargai, Pak. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Saling mengenal, Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Baik. Agar tidak berkelahi, Pak. Ya, bagus. Nah, pertama, toleransi dalam keberagaman ini yaitu ada 2 poin. Persatuan dalam perbedaan, yang kedua mencegah konflik. Nah, pertama untuk menciptakan persatuan dalam perbedaan artinya kita harus belajar menghargai keunikan dan bekerja sama. Kemudian dalam mencegah konflik ini, jika sudah tercipta kerukunan dalam masyarakat, maka sangat kecil ataupun sangat tidak memungkinkan terjadi konflik akibat perbedaan agama, suku, dan budaya. Itulah sebagai pengertian toleransi dalam keberagaman ini.
Nah, lalu bagaimana cara mewujudkannya anak-anakku sekalian? Pertama, toleransi. Yang kedua, gotong royong. Dan yang ketiga, saling menghargai. Anak-anakku sekalian, apakah ada yang bisa menanggapi dalam sikap yang mewujudkan kebersamaan ini? Baik, pertama toleransi. Toleransi yaitu meyakini dan menghargai keberagaman dalam sikap terhadap kehidupan, adat istiadat, dan kepercayaan. Dan untuk gotong royong, yaitu maksudnya sikap kita dalam bekerja sama meskipun ada perbedaan. Dan untuk yang ketiga, saling menghargai ini ataupun poin yang ketiga, artinya kita harus menghormati budaya, ya, adat istiadat, dan kepercayaan orang lain. Jadi yang tiga ini saling berkaitan. Kemudian contoh kegiatan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini yaitu bekerja sama dalam masyarakat. Misalnya bekerja sama membersihkan lingkungan meskipun berbeda keyakinan atau suku. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap menjaga kerukunan ataupun kebersihan dalam lingkungan sekitar. Anak-anakku sekalian, bisa dilihat gambar apa ini? Pak. Ya, ini tentang gambar. Coba apakah ada yang bisa menjelaskan mengenai gambar yang di layar? Saya, Pak. Ya, silahkan, Nak. Yang di tengah, Pak, ada lobenya, Pak. Yang di samping nggak ada, Pak. Ya, bagus. Apakah ada yang lain? Yang gambar nomor 1 berbeda suku, Pak. Tapi Ya, tetap satu. Tetap bagus. bersatu. Iya, bagus. Ada lagi. Oh, ini adalah gambar orang-orang dari berbagai suku, agama, dan budaya. Nah, dari gambar inilah persoalan ataupun permasalahan yang akan kita pecahkan. Nah, di sini Bapak akan membagi 3 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Dan untuk kelompok pertama, alam tu LP Ainun Hapri Nila Hasanah. Untuk kelompok kedua, anak kami Eni Juniati dan Rodina Nila Hayati. Dan untuk kelompok ketiga, Seri Wahyuni Muhibbah Siti Hilman Rizkia. Jadi Bapak akan membagikan lembar kerja untuk setiap kelompok. Nah, di sini ada nama kelompok, tulis nama anggota kelompoknya siapa saja. Itu petunjuk kegiatan ini petunjuk kegiatan, ini tugas untuk kelompok pertama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai suku, agama, dan budaya? Dan untuk kelompok pertama ini nantinya akan mendiskusikan permasalahan yang ada pada LKPD-nya. Dan untuk kelompok kedua, bagaimana seharusnya kita bersikap dengan orang yang berbeda dengan kita. Dan untuk kelompok ketiga, apa saja contoh yang menunjukkan sikap menghargai antar sesama. Jadi, untuk kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga, mari sama-sama buatkan mejanya untuk diatur sebagai per kelompok. Pak, udah diatur, Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Baik. Untuk kelompok pertama, apakah sudah bisa dipresentasikan? Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, silahkan. Ya, kelompok 2, Ibu anak kami Eni. Kelompok pertama, Lamtu. Dan kelompok ketiga, Seri Wahyuni. Untuk kelompok pertama duluan. Sekan, maju ke depan. Dengan berbagai suku dan budaya di dalam itu ini kalau menciptakan kita berbagai macam-macam supaya
Ya, sudah. Untuk kelompok kedua, apakah sudah bisa dipresentasikan atau masih ada kendala? Bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Ya, silakan. Yang untuk kelompok 2, pertanyaan nomor 2 ya, Pak. Bagaimana seharusnya kita bersikap dengan orang yang berbeda dengan kita, Pak? Jawaban kelompok kami, kelompok 2, saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang normal, Pak. Iya, terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi untuk kelompok 1 dan kelompok ketiga? Silakan. Kalau tidak ada, sudah jelas. Lanjut untuk kelompok ketiga. Iya, Pak. Ya, silakan, Saya Nak. mewakilinya, Pak. Contoh menghargai antara sesama, Pak. Yang pertama, tidak boleh mengolok-ngolok, terutama teman kita yang beda agama, Pak. Yang kedua, jika ada teman kita yang kena musibah walaupun beda agama, kita bantu, Pak. Yang ketiga, tidak boleh menjauhi teman karena dia miskin, karena dia jelek, karena dia bodoh. Tidak boleh, Pak. Jadi kita harus berteman, harus menghargai antara sesama kawan kita yang beda agama dan yang satu agama, Pak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Dan apakah ada anak-anakku semua yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini? Untuk itu, mari sama-sama kita simpulkan. Untuk kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku, agama, dan budaya agar manusia saling mengenal, saling menghormati, dan bekerja sama. Kemudian untuk yang kedua, poin yang kedua, sikap yang baik terhadap orang yang berbeda dengan kita adalah saling menghargai, menghormati, dan memaafkan. Dan untuk yang ketiga, sikap menghargai antar sesama dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan, keragaman budaya, perbedaan pendapat, dan tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga, teman, maupun rekan kerja yang berbeda agama. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan anak-anak Bapak semua? Apakah sudah dipahami dengan pelajaran kita hari ini? Sudah mengerti, Paham, Pak. Sudah paham. Apakah senang belajarnya hari ini? Senang, Pak. Pak. Baik, terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Dan untuk mendapatkan ridho, mari kita tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.